Tergantung kocokan. Berarti pemain Madrid enak dong. Libur panjang. Libur panjang ya? Anjay, sampai September. Manajemennya nggak pusing. Iya. Tapi kan Beda kalau di King MU ya. Kadang-kadang suka blunder. Kalau di timnas jago. Di musim ini di MU pun bagus. lagi bagus. Oh mungkin takut ketuker. Iya lagi. Bener. Italia itu Nah, akan bagus ketika Juve bagus. Juve hancur lebur, UCL aja nggak lolos. Italia juga nyungsep. Bener sih. Terakhir Italia juara dunia 2006, Iya. Juve yang lagi di atas. Begitu Juve-nya udah anjlok, udah jauh banget, udah tenggelam ke dasar. Sekarang udah zamannya eranya Inter Napoli Milan. Iya. Udah nggak bakalan. Tunggu nanti sampai Juve naik lagi, Italia akan bagus. Oke, welcome ke podcastnya BST lagi ya. Asik. Balik lagi nih, ngomongin bola lagi kita. Jadi di sini sudah ada Prof Angga. Dia itu fans Real Madrid dengan jersey player isu Ini barunya. harus banget itu di kagak copotin. Ntar gue ngambil scanner barcode dulu. Sebelah saya ada Inos, abang-abangan musik. Aja. Bapak fans apa? Hah? Kalau di bola fans apa? Klub. Fans negeri apa? Negeri apa? Negeri jiran. Mozambik. Jamaika sekarang adanya. Oh enggak. Saya punya tim andalan. Apa? Kongo? New Zealand. Tim no pain, no gain. Nih di sini ada Ian, dia fans Inter Milan. Termilan. Kalau negeri dukungnya apa negeri? Negeri. Kalau negeri sih sebenarnya gue emang dari dulu emang sukanya sama Argentina ya. Cuman nggak tahu nih. Mentang-mentang Piala Dunia lu dukung Enggak ada, kan gue tadi ngomong dari dulu. Dari dulu. Karena Gara-gara? emang baru kemarin juaranya. Oke. Cuman kan nggak tahu apakah bisa back to back. Nah, tapi kan susah ya. Oke. Kenapa gua nanya yang Gue belum. Oh, lu Negara- dukung negeri, negeri apa? Kali ini all in untuk Prancis. All in kali ini Prancis, all in Prancis. Kali ini gua. Tapi gue Gokil. penasaran deh kalau misalnya kita dukung negeri, negeri lagi Negara. tim negeri gitu ya. Ya, Negara. Mas, bukan negeri Mas. Itu kita boleh lompat-lompat gak sih? Kan kalau klub kan kita umumnya nggak lompat-lompat. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau negara mah. Negara mah tergantung. Tergantung kocokan. Bisa sih. Iya, Bisa iya. sih. Bukan. Bisa sih. Tapi maksudnya nggak orang tuh nggak dijudge ya kalau Iya. misalnya Enggak pindah-pindah negara. dukung siapa. kuota Yang Piala penting Dunia. kita tetap Indonesia selalu dukung. Kayaknya ikatan emosional. Iya benar. Sorry gua. Maksud dukung produk lokal. Produk lokal, produk Iya, lokal. ikatan emosionalnya kalau sama negara tuh kayaknya biasa aja. biasa aja. Biasa aja. Nggak, kayak kalau misalnya udah milih klub ya, susah tuh gantinya. Kalau negara kayaknya tergantung sih ya. Bisa Piala Dunia sekarang dukung siapa, besok dukung siapa. Iya, benar-benar. Terus nggak ada yang ngejudge juga. Mau Iya. ganti negara juga nggak apa-apa. Iya. gitu. Jadi Beda. koleksi jersey timnas negara manapun tuh aman aja. Tapi untungnya Indonesia nggak lolos ya. Aku sih lolos sih malah. Enggak, karena kan kita jadi ada beban buat dukung Indonesia. Aduh, iya lagi. Iya sih benar. Oke. Oke, ngomong-ngomongin soal negara, timnas ya. Karena kan sebentar lagi mau Piala Dunia. Jadi Dikit lagi ya. ya dikit lagi. World Cup. Terus sekarang ini banyak banget berita-berita yang beredar karena banyak pemain-pemain top yang justru malah nggak dipanggil sama timnas. Aduh. Ya sepertinya kita contoh nih ya, Brazil ini kan bisa dibilang beberapa World Cup terakhir tuh kayak nggak kelihatan gitu lah. Benar. Nggak, istilahnya bukan jadi tim yang diperhitungkan lah dalam Piala Dunia. Kurang perform lah ya. Kurang perform gitu dengan squad-squad barunya. Apalagi yang sekarang itu sebenarnya gini ya, banyak regenerasi dari timnas Brazil tuh yang potensial. Tapi malah dengan pelatih baru Ancelotti malah nggak dipanggil. Contohnya kayak Joao Pedro. Itu dia di Chelsea aja, dia itu udah nyumbang susah kali ini. Nah, di Chelsea itu dia tuh udah nyumbang sampai 20 gol Musim kemarin musim tuh. kemarin. Sebenarnya dari 49 pertandingan itu kan berarti kan cukup perform lah ya. Itu produktif itu untuk ukuran striker bener. mah. Tapi alih-alih manggil Joao Pedro, si Ancelotti malah manggil Neymar yang malah udah tua, Ya kan, rawan sakit-sakitan. cedera, Sakit-sakitan. ya kan? Suka bolos main PUBG Iya. ya kan? Main Valorant gitu. Yang party mulu. Iya. Party mulu. Nah kira-kira nih menurut para analisa Haji Naim, analisa Haji Naim,
kenapa nih malah dipanggilan Neymar? Apakah Brazil itu butuh sosok abang-abangan atau kira-kira gimana? Karena memang gini ya, kalau ngeliat dari segi performa, Neymar itu di Santos, sekarang kan dia di Santos, dia main 15 laga di Santos, itu dia udah ngantongin 6 gol. Dan bikin Santos itu keluar dari zona degradasi gitu. Jadi bisa dibilang Neymar itu waktu dia balik perform di Santos ya bisa dibilang bagus. Tapi kan ya Santos gitu. Ya, itu ya, kan ya. istilah liganya liga Brazil lah. Liga Ya, Brazil. bukan liga terkenal se-Eropa. Bukan liga top Eropa gitu. Kira-kira kenapa tuh malah nggak dipanggil Joao Pedro? Nah, sebelum kalian berdua menjawab, gue mau nanya dulu sama dia. Karena dia kan fans Real Madrid, dulu kan pelatih Ancelotti. Apa yang lu pahami dari pemikiran Ancelotti? Ancelotti. Don Carlo. Aduh. Don Carlo. Lu kan suka menghujat, udah dicabutin nih si Ancelotti nih, Ancelotti. nggak punya taktik nih gitu-gitu segala Apa emang macam. tabiatnya dia kayak begitu? Milih bener, pemain bener, yang bener. kira-kira tidak disukai, bukan tidak disukai. Misalnya fans maunya ini, tapi dia malah masang siapa gitu. Jadi Punya kayak pemikiran gitu nggak sih? Punya Apa pemikiran kabarnya dia? punya Emang- pemikiran sendiri gitu ya. Emang sama kayak model di Madrid juga kan? gimana? Gimana? Ya emang dia maunya tetap di satu pakem, kayak misal maunya Neymar ya udah Neymar gitu. Berarti dia punya ini sendiri. Iya. Apakah karena kepercayaan kolot punya pemikiran yang kolot Atau kayak emang. nggak mau di apa Emang. namanya ya, nggak mau dikasih masukan gitu. Emang begitu di Madrid kan, kayak di Madrid dulu aja. Ya udah bisa lu ketahuan. Maunya Vinicius terus gitu. Maunya Rodrigo tetap. Jadi kasar gini, anggaplah Madrid itu punya 11 pemain, punya squad inti. Walaupun underperform, tetap itu yang dimainin terus-terusan. Jarang dirotasi sama dia. Oh, jadi memang kalau bisa dibilang kayak tabiat gitu ya. Iya. Apalagi milihnya sekarang Neymar. Mungkin juga salah satu yang lu bilang tadi, ya Brazil butuh sosok abang-abangan. Bisa. Kalau itu sih gue percaya ya. Maksudnya kan apalagi kelasan World Cup kan udah bukan cuman skill yang diandelin, mental juga udah pasti kan. Apalagi kan sebelum-sebelumnya juga Brazil kan emang nggak perform gitu kan. Jadi ya butuh orang yang buat ngasih nasehat lah mungkin. Iya. Tapi ya gue nggak tahu ya kalau nasehatnya dari Neymar apakah bener apa enggak gitu kan. Nah, mungkin lu punya POV berbeda. Tapi kemarin tuh waktu dia di Santos itu dia sampai nangis-nangis. Pas yang main udah mau akhir-akhir karena dia tuh takut nggak kepilih. Iya, benar-benar. Sedangkan Iya, di iya. Santos juga udah posisinya melorot ya kan. Dia Iya. juga mainnya juga pas diganti sama pelatih tuh dia sampai nangis-nangis karena memang takut. Wah, gimana? Gua umur udah Tua. udah makin ini ya kan, cicilan Mio belum beres. Di Brazil makanya Mio ya. Di Brazil makanya Mio. Mio J. Mau Valorant mesti top up voucher. Gimana gitu kan. Makanya pas pengumuman ternyata dia Kepilih, kepilih tuh, dia udah langsung selebrasi banget tuh Selebrasi banget. sama keluarganya. Benar-benar. Padahal itu kan ya, walaupun dia sempat jadi masuk ke cadangan dulu tuh, daftar list cadangan jadi kalau di Brazil tuh ada yang duluan, ada yang belakangan itu kayak misalnya 55 orang nanti akan diseleksi lagi gitu. Nah, Neymar tuh masuk ke slot cadangan tuh, tapi ternyata emang dia kepilih gitu. Iya. Ya itu karena butuh sosok abang-abangan seperti lu bilang tadi. Kalau Neymar nggak ada siapa? Yang paling tua Casemiro. Ya kan? Iya, abang-abangan juga sih. Ya, tapi Cuma secara kan yang kelas dunianya iya kalah terus dong, yang masih kalah dong. bikin Brazil punya nama tuh Neymar Ya. kan. Ya Brazil identik dengan Neymar. secara fame Sekarang juga. saat ini ya belum ada yang bisa ngegeser Neymar. Viniciusnya belum bisa ngegeser Neymar. Betul. Cuman emang kalau dilihat dari skuadnya sendiri ya, Brazil itu depannya itu nih kasarnya kalau nggak ada Neymar nih, Vini, Rafinha, Iya. sama Endrick. Rodrigo kan cedera. Yang habis musam-musam Ronaldo itu. Bukan Olivia Rodrigo ya, bukan Olivia Rodrigo. Itu cedera lumayan ACL kan dia, ACL. lama tuh. Lama jadi. Lumayan parah. Terus kalau misalnya anggaplah kalau misalnya yang masuk Joao Pedro bukan Neymar ya, kayaknya agak jadi kayak muda-muda gitu loh. Nggak ada abang-abangannya ya, bener sih untuk depannya. Cuman ya gue nggak tahu ya apakah Neymar tuh masih perform nggak ya sekarang. Tapi kadang gini, Cin. Kalau pemain itu ya main dibanding klub sama negara itu kadang-kadang beda. Oh, iya, benar. Contoh Pasti James sih. Rodriguez. Oh, iya, benar. Ya, itu Iya. pasti. Wah, gila perform luar biasa kalau di negara. Kalau dia itu negara. Main di klub tuh kadang-kadang dia suka flop gitu. Bener. Dan satu lagi. Nih, mohon maaf entah kalian ini relate atau enggak. Apa tuh? Ini udah pasti tua nih, lama nih. Mumpung nih kan, tuan rumah kan Meksiko.
Oh, gua tahu kiper. Tahu kan kiper Meksiko? Ochoa. Ochoa. Iya, Ochoa tahu. itu ini adalah kalau nggak salah Oh ini iya, Piala benar, Dunia benar, ke-6 tahun ini. Tapi dia itu munculnya cuma di Piala Dunia doang, Cin. Selalu perform. Sehabis Piala Dunia hilang dia. Kayak- Nanti muncul lagi tiap 4 tahun sekali. Pemain dari mana Klub tiba-tiba apa sih dia? Nah nggak tahu mainnya itu di ya mana. maksudnya tiba-tiba pas di Palu jago banget Jago kiper dia. apaan nih gitu. Jago dia. Penalti aja mah ditepis sama dia. Dia bener Ochoa. Tapi dia jagonya tuh ya itu 4 tahun Hanya sekali. di negara. Hanya di negara. Ini tuh bayangin lu 6 kali Piala Dunia loh. Apalagi nih sekarang di Meksiko Piala Dunianya. Lucu itu. Iya yang keriting-keriting itu, Cin. Ochoa sekarang Ochoa. main di klub Siprus. Ah, coba kita gimana bisa nonton Liga Siprus ya kan? Siprus yang negaranya paling yang benderanya paling kecil itu kalau Iya. di Atlas tuh. Tapi setiap 4 tahun sekali Ochoa itu Selalu dipanggil. Selalu ada, Selalu selalu ada ada. dia gitu. Ya mungkin juga Ancelotti punya harapan yang sama ya. Mungkin di Santos ya mungkin teman-temannya kurang padu. Mungkin kalau di timnas Bisa ya, jadi. apalagi kan mungkin ini bisa jadi Piala Dunia terakhir kali ya bagi Benar-benar. Neymar. Itu sih gue setuju, kayaknya Neymar tuh bakalan jadi Piala Dia Dunia terakhir. pasti bakalan all out sih. Iya, Pasti bakalan all out sih. Ya, Berarti sebutannya apa sebutannya? The Last Dance. Last Dance. Dance. Iya. Neymar, Messi, Ronaldo. Iya. Berarti euforianya juga di sini bakal habis-habisan ya di Habis-habisan. 2026 ini karena banyak yang kayak Mungkin Neymar gini kali, patah kaki gua dah bilang Iya, gitu. terakhir. Apalagi juara bertahan adalah musuh bebuyutan mereka. Argentina mau ditaruh di mana itu harga diri Brazil kalau nggak dipertahankan, dibantu sama Neymar, dibakar itu. mereka suaranya jadi Dibakar saya itu. relate ini. Mau dibakar itu, anak-anak muda itu akan dibakar sama Neymar itu Iya, pas di mungkin pas halftime, mungkin pas sebelumnya. Ya abis-abisnya party-party dikit mah nggak masalah lah. Namanya juga kan masa tegang terus ya kan. Berarti Ya, emang mudah-mudahan perform sih Neymar. Nyari senior ya Iya. dan pengalaman. Tapi Penting harapan ya. lu, maksudnya harapannya Neymar itu bisa perform gak di Brazil? Maksudnya lu sebagai penikmat sepak bola nih, pengen gak ngelihat Neymar itu bisa perform di Brazil gitu? Kalau gue sih justru ngelihatnya bukan Neymar tapi dia bisa ngebawa Brazilnya. Jadi perform sosoknya. lagi. Karena kan yang kita tunggu kan sebenarnya bukan cuma dianya gitu ya. Tapi gimana bisa Brazil bisa segarang dulu lagi gitu kan. Dimana negara yang paling ditakutin di World Cup kan biasanya gitu Iya. kan. Zamannya Gitu, iya. Pele, Harapannya yang terus gitu sih. Ronaldo Nazario dan segala macam. Oke, tadi itu kita udah ngomongin Brazil ya. Sebenarnya banyak bukan Brazil doang, pemain-pemain top yang nggak dipanggil. Ada satu anomali di Spanyol yang kabarnya ini pemain Laskar Putih ya Real Madrid itu nggak ada yang dipanggil ke skuad Spanyol. Sama World Cup. sekali itu. Sama sekali, dan itu baru ini yang kedua terjadi. Oh enggak, kemarin Pernah masih. bukan, maksudnya pernah kan? Pernah ada apa di Euro ya? Di Euro masih ada Carvajal, Pernah nggak sih ada yang pemain Real Nggak Madrid? ada. Berarti ini baru Berarti pertama baru kalinya. ini deh. Baru ini pertama. Jadi pertama kalinya skuad Real Madrid itu nggak ada yang ada yang dipanggil. panggil Panggil timnas. di timnas Spanyol. Gimana Itu yang gua pendapatnya orang fans Real Madrid nih? Kecewe nggak? Anda ingat? Yoi. Pokoknya kalau timnas Spanyol nggak manggil pemain Madrid satupun, langkahnya nggak jauh-jauh dah. Paling 16 besar, lihat aja ntar. Lah, lu tau dari mana? Lihat aja, Enggak, Chelsea aja. Lu ininya dari mana? Bukan, ya, Data lu dari mana? Parameter, Ah. apakah sejarahnya, Apa lu sentimen doang? iya. Apa gimana? Nggak tahu. Sentimen iya dengan Fuente, Anda Fuente lihat ya, Fuente ya. Biarpun dia botak badannya keker. Hati-hati lu. Itu dia. Prof, kalau misalnya tiba-tiba Spanyol yang jadi juara gimana lu? Oh, ternyata Spanyol nggak butuh Madrid. Real Itu bakal lebih gong ya. Gila sih. Bakal lebih gong. Itu epic sih. Epic sih. Bener. Juara tanpa Madrid. Atau jangan-jangan ini pelatihnya orang mana sih? Orang Spanyol? Orang Spanyolnya Katalan nggak? Nggak tahu ya. Karena gini nih, ini kalau misalnya dari daftar pemain Real Madrid yang nggak dipanggil sama timnas Spanyol, kita mau bedah satu-satu ya. Boleh. Misalnya kayak Dani Carvajal, itu udah tua. Itu butuh abang-abangan harusnya. Tapi udah tua. Iya. Terus juga sering cedera. Sering cedera. Ya kan? Raul Asensio, back muda. Masih muda banget. Tuh. Ya kan, terus juga Gonzalo Garcia, striker Spanyol udah ada Baby Shark, wah gitu. Sama Oyarzabal lah, Oyarzabal. Oh ya, Sabal sih benar. Oyarzabal itu juga Striker. salah satu pemain yang Striker senior. mirip kayak modelnya kayak yang tadi dibilang di klub sebenarnya biasa aja, tapi geran di timnas Iya. jadi pemain kunci. Negara biasanya jago. Iya, Oyarzabal.
Terus untuk backnya nih Dean Huijsen. Whitson, sayang banget itu. Sebenarnya sih itu yang mungkin banyak orang mempertanyakan kenapa dia nggak masuk, padahal dia secara postur, secara performa nggak ada masalah gitu. Tapi kenapa nggak dipanggil? Mungkin ya pemain Barca lebih bagus. Aduh. Enggak, kalau misal pemain Barca bagus, gue sih nggak ngapa-ngapa ya ibaratnya. Tapi pemain ATM kok ada yang masuk? Sini ya si Marcos Llorente masuk. ya Lorente. Kalau nggak salah Norman masuk. Llorente emang bagus gak sih? Mana Llorente bagus dari mana dibanding? Tapi kalau di ATM kurang sih Iya emang. kalau Llorente. maksud gua. kalau pas di Spanyol kan emang bagus dia kalau Itu di Spanyol. pemain-pemain Madrid yang nggak dipanggil, dia mainnya reguler nggak? Kalau timnya. Dan Huijsen sama Raul Asensio itu kan agak back reguler. tuh dua Itu tuh lumayan itu reguler reguler ya. gitu. Kalau Carreras super sub ya. Jadi sub. Carreras semenjak cedera malah jadi berkurang sih. Nah, maksudnya itulah Raul Asensio sama itu. Cuma kalau Raul Asensio gue ngerti karena dia posisinya satu sama Kubarsi kan. Huijsen Iya. aja nih kayaknya yang Huijsen aja ya yang yang mempertanyakan. Sayangnya Whitson nggak Sayang ya. dipanggil. Tapi kita minimal ada dia gitu ya. Tapi emang secara gimana ya, Real Madrid itu kalau menurut gue ya dari yang gue lihat dia tuh jarang memang ngambil pemain dari Spanyol karena akademinya nggak segesit La Masia lah untuk ngecetak pemain gitu. Jadi kan kalau misalnya dari akademi itu rata-rata kan emang orang Spanyol kan gitu. Terus masuk ke skuad utama akhirnya, nah itulah yang jadi regenerasi pemain di timnas kayak Itali gitulah. Timnas klub Itali jarang yang masukin pemain dari akademi. Jadi regenerasi timnas Italinya nggak jalan. Ya bintang-bintangnya Real Madrid juga kan dari luar semua. Jadi berat lah itu punggungnya Barcelona nopang skuad Spanyol. Gitu. Tapi gimana Prof? Apa tuh? Maksudnya apakah omongan lo bisa dipertanggungjawabkan anjay? Apakah kita well sih. apakah hanya sentimen saja? Sentimen iya gua. Kenapa nggak dipanggil satu? Iya. Satu lah minimal lah ya. Satu lah. Fajal ya abang-abangan gitu apa kek. Pas main Euro kan Kartuja sangat bantu banget tuh buat tim Jadi Spanyol. camat juga nggak apa-apa ya. Iya. Ya tukang ngomel-ngomel pinggir Iya, ngomong pinggir lapangan aja nggak apa-apa Di kan. bench ya. Lu Nggak usah dimasukin. Itu kali lu Carvajal gara-gara ribut sama Yamal. Yamal kali. Sama apa namanya sebutannya kalau Yamal tuh apa ya? Nggak ada lagi. Anak emas. Anak mas Spanyol. Bukan Starboy, kalau Starboy Saka. Saka. Itu sih yang gue sangat sayangin sih. Iya, Oke. iya. Ya kita lihat aja nanti ya. Kita lihat nanti. Ah. Ya minimal 16 besar aja Spanyol mah. Itu sih. Nah, terakhir nih. Skuad yang paling banyak pemain bagus yang kagak dipanggil yaitu adalah Inggris. Kaget gue sih itu. Inggris. Banyak banget ya. Banyak banget. Ngelihat listnya. Loh, Kenapa kok tuh bisa? segitu ya? Nih, nama pertama aja yang nggak dipanggil Cole Palmer. Nggak bakal bisa ngelihat selebrasi begini kita. Coba itu. Cole Palmer itu ya dari segi apa namanya? Produktivitasnya. Produktivitasnya itu ya. Dia tuh udah ngantongin 18 gol, asis 14. Jadi kontribusi golnya itu 32. 18 gol. 18 gol. Dan 14 Padahal- assist. 14 asis gila. Dia terlibat dalam 32 proses terjadinya gol. Iya. Ya walaupun Gokil. itu gila banget sih. Itu yang waktu pas kemarin final lawan Euro kan dia yang golin Iya. nyamain Spanyol. Iya. Padahal bukan Sayang striker tapi 18 gol ya. Mungkin ini kali gara-gara dia awal musim kebanyakan cedera kali. Memang Bisa awal musim jadi sih. banyak cedera. Dibandingin yang sebelumnya, lebih gacor yang sebelumnya kali. Lanjutin siapa? Terus ada Foden. Wah. Itu dari City. Itu aneh sih, Foden nggak masuk sih. Kok bisa? Janggal kan? Janggal kan? Walaupun kita nggak tahu ya, maksudnya apakah dia kan emang di City bagus banget kan. Cuman di Inggris gimana Kak, bisa Jadi depannya Inggris itu sekarang itu Harry Kane, Saka, sama Morgan Rogers ya. Morgan Rogers depan kan? Morgan Rogers di depan. Depan. Kan? Watkins depan. Nih kalau Watkins. Iya, Watkins. Madueke. Iya, Madueke, Noni. No. Madueke finalis Liga Champions, bro. Oh, sorry. Iya sih, Sorry, bener sih. Benar. Cole Palmer gak masuk. Iya. Musim depan gak masuk UCL. Ivan Toney masuk. Ivan Toney. Dia emang langganan sih. Tapi Ivan Foden gak masuk. Foden. Itu Agak sayang. janggal sih, Janggal. janggal. Maksudnya Janggal. Foden, Palmer itu menurut gua dua yang harusnya Nah, kalau pasti masuk. Kalau Palmer mungkin sorry. kan- Ada lagi. Pemain Madrid lagi yang dipanggil. TAA. TAA gua nggak dipanggil. Oh, iya. TAA gak masuk juga. TAA nggak dipanggil. Bingung. Mau naruh di mana bingung. Inggris, iya. Oh iya, udah penuh sesak. Iya, udah penuh sesak bingung. Mau ditaruh di Sampai- tengah tadi omelin. Iya. Ya kan back sayap kan
Pemain bagus TAA doang. Emang sekarang siapa? Berarti pemain Madrid enak dong. Libur panjang. Libur panjang ya? Enggak. Sampai Tapi kan- September. Manajemennya nggak pusing. Tapi kan sebagian ada yang dipanggil juga. Bellingham. Bellingham itu masuk nomor 10 tuh Bellingham tuh. masuk. Terus ada satu lagi Oh iya. yang harusnya dia masuk tapi tidak masuk. Lord Oh, saya paham. Maguire. Aduh sangat banget itu. Sayang Kualat banget. sih ini Kualat, sih. anjir. Tuchel kualat sih ini. Alat kan Tuchel kan. Harry parah. Maguire ya. Kalau di timnas Tim ini jago, padahal bagus ya. Bagus Jago dia. Iya. Jago dia. Beda kalau di King MU ya. Kadang-kadang suka blunder. Padahal Kalau di nih, timnas jago. di musim ini di MU pun bagus. Lagi bagus. Oh mungkin takut ketukar. Iya lagi. Bener. Teori Ah, kebalikan. ntar kok dia gue lihat bagus. Jangan-jangan blundernya di timnas ke gue panggil. Lucu banget. Kan gak lucu ya. Kebalikan lagi, dioper kebalikan. kelepas bolanya di timnas kayak gitu kan. Kalau di klub nggak apa-apa dah. Tapi gue liat back-backnya ada si Stones. Johnston masuk. Guehi masuk. Terus Siapa lagi? Livramento ya masuk. Tuh jadi ada Chris kalau James Palmer- masuk. yang nggak masuk ya di Inggris ya. Ada Palmer, Foden, TAA, Maguire, Morgan Gibbs White itu juga lagi bagus loh. Iya. Gibbs White di Nottingham Forest kan. Terus Bowen ya oke lah. Ya di West Ham lah. Ya Luke Shaw nggak masuk. Luke Shaw tuh MU. Luke Shaw nggak masuk. Tomori, Adam Wharton sama Lewis Hall. Lewis Hall juga katanya back yang potensial juga malah nggak masuk. Tapi ada satu pemain MU yang masuk dong. Rashford pemain MU masuk. Rashford panggil. Pemain Main Barcelona. Dia kan pinjaman Dipinjemin. Benjamin Iya. doang. MU aslinya. King MU, sorry, maaf. Itu dia. Tumben-tumben Rashford masuk tuh ya kan? Oh, kemarin nggak masuk ya? Sempat nggak masuk? Nggak tahu. Harusnya masuk kan dia. Masuk terus kan dia harusnya. Yang kalau di Euro kan yang dia nendang penalti gagal tuh. Itu bukannya Saka ya? Saka sama Rashford. Dua-duanya ya gagal. Dua-dua yang waktu lawan Itali. Itu. Emang itu rada-rada sih dua itu main. Dua-duanya masuk terus gagal. Nah jadi memang menurut dari yang tadi dibahas ya, nah itu tiga negara itu yang memang sempet dirame lah, diomongin sama banyak orang karena banyak pemain-pemain top yang nggak masuk. Sama satu lagi ada dari Satu lagi sih? Argentina, Argentina masih ini. Lagi-lagi pemain Madrid gua nggak dipanggil. Mas Tantuono Mas ya, Tantuono. sama satu lagi Buendia. Oh Bendy. Buendia tuh yang bikin Aston Villa ya. Aston Villa juara UEL. Jadi kompetisi UEL. Padahal tuh Eropa ya. Cuman mungkin karena lini depan Argentina terlalu banyak kali ya. Nggak terlalu itu. Lu Di sebagai Dybala fans aja, Argentina iya. gimana? Ya Argentina yang kemarin sudah cukup baik ya, maksudnya kalau mau diturunin lagi di sekarang juga. Cuman yang nggak tahu sih kalau lawan-lawannya kan Tapi Di Maria juga terakhir ya? pada iya banyak yang terakhir nggak masuk. Messi. Semuanya pada last dance. Di Maria terus Tapi kan maksudnya mereka tuh kemarin kan udah dapet ya, jadi mungkin kayaknya nggak akan sengotot sebelumnya ya. Nggak tahu juga sih, tergantung nah, lawannya. tadi kan banyak pemain bagus yang nggak masuk nih. Sekarang ada lagi pertanyaannya. Ini kita bahas negara yang nggak masuk udah 3 kali berturut-turut. 2 kali apa 3 kali sih? 3 kali. 3 kali berturut-turut. Itali. Itu mah gampang jawabannya. Apa? Itali itu Nah, akan bagus ketika Juve bagus. Juve hancur lebur, UCL aja nggak lolos. Itali juga nyungsep. Bener sih. Terakhir Itali juara dunia 2006, Iya. Juve yang lagi di atas. Begitu Juve-nya udah anjlok, udah jauh banget, udah tenggelam ke dasar. Sekarang udah zamannya eranya Inter Napoli Milan. Iya. Udah nggak bakalan. Tunggu nanti sampai Juve naik lagi, Itali akan bagus. Karena biasanya backnya itu dari Juve. Yang biasanya bagus. pada kuat-kuat. Itali kan sistem Grendel. Kalau kayak Inter kan menyumbangnya tengahnya biasanya sama strikernya biasanya. Belakang Itali itu biasanya Juve, Juve. Ketika Juve-nya ambrol, ya udah hancur lebur. Tapi emang Juve itu dia secara nggak langsung dia regenerasi dari akademi. Lah sekarang aja mainnya backnya dari luar semua. Dari luar semuanya. Iya ya bener ya, backnya dari luar semua ya. Banyak. Sekarang kemarin yang terakhir nih kan udah pasti nih nggak lolos tiga kali berturut-turut. Yap. Kan mau ada FIFA Match Day. Ya. Yang dipanggil bocah semua. Nggak ada bocah-bocah senior. Lu lihat aja datanya. Bocah semua, yang senior nggak ada yang dipanggil. Oh iya. Diganti semua, regenerasi semua.
Kan itu abis yang nggak lolos itu semuanya pada mengundurkan diri. Kan sini juga kan Sekarang dipecat yang iya. siapa Gattuso dipecat. Udah pada ganti semua. Sekarang timnas Itali pemanggilan yang FIFA Matchday ya. Iya, FIFA itu yang terakhir semuanya bocah-bocah. Nggak ada tim yang pemain-pemain seniornya yang dipanggil. Karena memang mau regenerasi kali. Tapi kayaknya nggak se ekstrim itu sampai nggak ada Semuanya. Kayaknya sih. Iya. Tapi ya bener sih kalau ngelihat dari nama-namanya ya. Kagak ada yang lu kenal. Yang siapa? kenal cuman Donnarumma doang. Ya iya, selain Donnarumma, semuanya bocah itu. Iya Oh, nih. Bastoni masih ada. Donnarumma juga bukan. Gak ada, bro. Nggak bisa kehitung senior ya. Donnarumma kita kayaknya udah ngelihat Donnarumma lama ya. Udah ngebayangin dia tuh kayak karena 30-an tahun. Enggak aja masih 20. 20-an dia. Bastoni aja nggak ada, bro. Gak ada. Itu bocah semua yang dipanggil. Bastoni, ini siapa Barella gitu-gitu nggak ada ya? Nggak Gak ada, bener-bener Itu gak ada. masih muda loh Gak Barella. ada. Udah pokoknya yang rombongan yang kemarin tuh gagal-gagal sisain Donnarumma doang. Cuman pelatihnya ini doang tuh, pelatih penyerang dari Dortmund doang tuh, Samuel Inacio. Iya aneh-aneh loh nama Sili, pemainnya. Koleoso. Wah, tapi ini ya. Oh, Bartesagi gue tahu, Bartesagi agak tahu Bartesagi. Yang gue lihat ini rata-rata diambil dari klub Italia semua. Iya, makanya gitu. Sampdoria, Atalanta, Esposito nih ada. Fiorentina, Sassuolo. Lipani. Ih, gokil. Juventus next gen. Ini tuh Juventus next gen. Iya, bahkan Juventusnya yang diambil Juventus yang Next bocil. gen yang bocil ya, iya bener. Iya, memang begitu. Saking nggak ada regenerasinya. Maksudnya itu gini, ya. ketika lu jadi PSSI-nya Itali anjay, Bener, udah 3 kali bener. gagal nih. Nggak Pakai ini, pemain yang nggak itu. nyender di tembok gini. Nggak. Enggak usah. Ya udah maksudnya Kayak kenal kan tuh. Piala Dunia berikutnya Masih 4 tahun masih lagi 4 tahun tuh, lagi. iya. Ini bocah-bocah ini ya, Bisa, kasih aja kesempatan bisa. bermain. Ya Bener, siapa bener, tahu bener. mereka akan berkembang. Bener make Iya sense kan? sih. Karena sekarang mungkin gak cuma di Italia, di tim-tim Eropa terutama, itu jarang banget yang home ground ya, yang pemain negara itu dipakai juga. Oh, malah yang pemain Banyak dari, kan tuh pemain asing. Iya, yang Kan home cuma ground-nya ada nggak satu- dipilih. Iya, nggak kepilih, nggak bisa masuk. Ya mirip-mirip lah kayak timnas kita. Yang dipakai itu pemain yang diaspora. Diaspora Paling yang semuanya. pemain yang dari ininya paling 2 atau 3 doang. Iya sih, bener Dikit. sih. Nah Tapi- sekarang Itali sih, ini keputusan yang berani sekaligus gambling. Sebenarnya mereka nggak ada beban. Iya, karena Toh udah nggak lolos, ya nggak sekalian apa-apa ya aja. siapa tahu. Ya mungkin nanti kalau 4 tahun lagi nggak lolos ya nggak apa-apa, 4 tahun berturut-turut nggak tahun lolos. Yang berturut-turut. penting kan udah 4 bintang. Oh, sepakat. Empat bintang tapi ku bukan ancaman. Tapi kan nggak gitu juga. Tapi Kalau lucu sampai ya, 4 kali juara mah. Euro terus nggak masuk Piala Dunia tuh lucu sih. Itu paling lucu sih. Tapi kalau nggak ada Italia kayak nggak seru ya. Benar. Iya. Kayak Kurang gitu. kayak kurang aja gitu. Kayak Iya. nggak lengkap Iya, ibaratnya Piala Dunia tanpa Ya Italia itu nggak mirip-mirip lengkap. kayak kalau Belanda nggak lolos. Belanda tuh jarang juaranya, Ya. sering masuk final. Iya. Tapi kalau dia nggak lolos tuh kayak ada yang Iya. kurang. Benar. Kayak Kesannya di tim di Piala Dunia itu jadi tim hiburan. Iya. Gitu. Tapi kalau nggak ada Belanda kurang. Iya, kayak ada kurang. Gitu. Apalagi kalau yang match yang Piala Dunia kemarin, kalau bukan Belanda lawan Argentina, wah. Kayak bawang goreng gitu, Cin, di nasi uduk. Memang dikit gitu, tapi kalau nggak pakai kayaknya kok ada yang kurang. Ada yang kurang. Bukan yang utama, bukan. utama. Iya. Oh, jadi Belanda sama dengan bawang goreng. Iya. gitu. Oh bukan rempah-rempah nih, bukan rempah-rempah. Ada jadinya. Dia tuh bawang goreng. Iya, tuh ngomong-ngomong soal Belanda juga ada beberapa pemain yang dipanggil juga tuh kayak Xavi Simon gitu. Tapi ini nih Belanda strikernya ini nih nggak ada ya. Masih Masih striker yang harusnya jadi kaya raya, dia nggak perlu main bola. Wakehorse. Masih dia. Wakehorse. Sultan. 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 Wakehorse. Iya. Makanya timnas susah nyari. Nyari striker. Diaspora. Iya. Orang Strikernya aja yang pusat nggak punya. Pusat bingung. Pusat. kita dapat oleh aja udah alhamdulillah. Iya. Timnas pusat aja nggak punya striker. Timnas pusat aja susah. Indonesia mau nyari striker. siapa lagi diasporanya? Ngambil dari mana? Iya benar. Oh jadi ya begitulah kita obrolan kita tentang menjelang Piala Dunia 2026 ya. Yang tanggal berapa nih? 11 11 Agustus. 12 Juni mulainya. Iya. Oh, 12 Oh, iya Juni. masuknya. Tapi ini dini hari. Dini hari. Pertandingan pertamanya tuh Meksiko. Meksiko Meksiko. lawan Afrika. Ochoa lagi tuh. Itu dia nongol lagi. Nongol 4 tahun lagi, sekali. 4 Dan tahun itu sekali. pasti akan menggembarkan lini masa. Anjay. Timeline ribut lagi udah pasti itu. Bener. Kiper yang nongol 4 tahun sekali. Gacor. Jadi Lagi. lucu ya Gacor 4 tahun fenomena sekali. World Cup ini lucu ya. Kayak yang pertama, tim yang menang itu bisa nggak ketebak.
Nggak tahu. Iya. Jadi lu yang dibilang underdog itu nggak ada. Semuanya itu bisa saling mengitu. Saling ya. Dia kayak match pertama yang waktu itu yang apa Arab lawan Argentina. Kan yang Arab menang. Arab menang. ya Arab kan? menang ya. Itu kan aneh kan. Terus abis itu Enggak. akan diungkit sampai final kan. Ya, itu kan katanya settingan FIFA. Wah, ini kalau kita ngomongin konspirasi, Settingan FIFA itu kalau ngomongin sengaja. konspirasi ada juga. Sengaja dibikin kalah. Jadi ada yang namanya, gue ngelihat di, Gue tahu tuh. gue ngelihat di sosmed. Video tuh di konten TikTok kalau nggak salah, bukan? Jadi kayak dia itu seorang matematikawan. Oh, kalau itu, Gitu. kalau itu nggak tahu. Orang luar ya. Jadi dia itu bikin prediksi 3 Piala Dunia terakhir itu benar. Tapi yang dia bikin prediksi itu bukan yang soal dia ngedukun atau gimana ya. Dia pakai rumus matematika. Jadi pakai probabilitas berarti. Probabilitas. Jadi semua match itu datanya udah dikantongin semua tuh, semua negara gitu kan. Nanti tuh dimasukin ke dalam perhitungan dia, nanti akan keluar siapa juaranya. Dan di Sekarang? yang sekarang 2026. Gue Siapa, lupa siapa, namanya siapa? siapa ya. Heeh. Prediksi dia adalah finalnya itu Portugal lawan Belanda. Yang juara siapa? Portugal. Belanda. Oh, Belanda. Kalau kata dia. Oh, kata dia. Gila. Coba Dan itu merinding dia kalau tiga kali bener. bener. 3 kali bener. Gue tapi lupa namanya siapa, nanti gue cari deh. Itu datanya dari kualifikasi ya. Ya pokoknya dia mungkin ngantongin semua data pertandingan ya. Iya. Data pertandingan, terus rasio gol dan segala macam dan Termasuk friendly match gitu-gitu kali ya. Termasuk pemain-pemainnya kali ya ya. statistik pemainnya. digabungin. Jadi semua dimasukin ke perhitungan dia, yang keluar itu yang juara Belanda. Terus juga kalau ngomong prediksi kayaknya, kalau tahu The Simpsons tau kan? Katanya prediksinya kan finalnya Meksiko Portugal. Meksiko Portugal The Simpsons tuh. Buat nanti nih. Iya. 2026. Terus Meksiko juaranya kan. Wah, coba. Tapi kalau sekali enggak, juara. kalau misalnya Meksiko Portugal final terus si Ochoa juara, si itu gimana ya? Si yang nomor 7 itu gimana ya? Waduh. Gak lagi gua. Ngamuk lagi di. Ngamuk Tapi ini nggak ada hubungannya sama ini ya. Tapi fun fact. Apa tuh? Kalian tahu kalau di stadion suka ada yang gitu. Oh, ombak. Jadi wave itu pertama kalinya tuh dipopulerkan di Piala Dunia 40 tahun yang lalu. Anjir, lama banget. Nah, kebetulan saya itu Piala Dunia yang saya tonton. Anjir, lu Makanya referensinya beda nih. Itu tahun 1986. 86. Dan 40 tahun yang lalu di Meksiko juga tuh. Dan memang Piala Dunia di Meksiko tuh selalu seru. ombak ya mainnya. Itu di Meksiko dan Di itu Meksiko. pertama kalinya ada wave itu. Iya. Dan di Meksiko adalah Piala Dunia 1986 itu. Itu adalah kejadian yang seluruh dunia, seluruh orang, semua orang udah pasti tahu kejadiannya. Apa? Gol tangan Tuhan Diego Armando Maradona. Oh. Itu kejadiannya di situ. Piala Dunia 1986 waktu Argentina lawan Inggris. Tadi ntar yang juara Argentina lagi dong. Tuk, gitu. Iya. Argentina ngangkat juara. Tadi ntar si Messi tangan Tuhan lagi dong. Hah? Si Messi tangan Tuhan dong. Bisa jadi. Tapi kan sekarang nggak di Meksiko, Oh. di Amerika. Kadang Meksikonya juga. Iya. Oke, Menarik. masih seputar Piala Dunia. Mm-mm. Speed ngeluarin lagu soundtrack Oh, iya, itu iya. soundtracknya Piala Dunia itu padahal bikinan dia Bikinan dia pribadi sendiri. kan, bukan official Bukan kan. official. Tapi justru malah Lebih populer. banyak disukain sama orang-orang yang nonton. Gua Dibanding setuju. Yang officialnya Shakira. Official. Yang official kan sebelumnya yang lighter itu kan. Iya, yang Makanya lighternya itu. dicaci maki sama orang-orang terus diganti sama Shakira. Nggak ngangkat juga. Nggak ngangkat juga. Pas Speed ngeluarin meledak. Tapi coy. bahaya juga tahu itu yang Shakira. Die. Dai itu harusnya disensor. Iya. Dai. Maaf Pak, ini dai, bukan die. Dai. Yep. Kurang sih emang. Dai. Kan dia di Amerika ya, kan bahasa Inggris ya. Orang ntar salah kaprah. Iya, parah. Kalau versi di Bandungnya dadai itu jadinya. Berubah. Tapi kenapa Shakira ya? Memang Ya. ada kurangan artis apa? Kan bisa Taylor Swift gitu bisa. Tapi ada yang lebih gua bingungin sih. Itu Shakira tuh yang dia ngetop banget tuh yang apa sih 2010 Saka waka lagi. itu kan 2010 ya itu ya? 2010. 2010 kan 2010. itu 2010 dia umurnya kalau nggak salah 22 tahun gitu. Zaman itu mungkin kita masih pada muda ya kan. Aku masih sekolah. Sekolah kan? Aku masih sekolah. Masih sekolah kan? sekolah, Gue masih kelas 2. Masih sekolah kan? Shakira tuh sekitar 22 tahun. Sekarang 2026
Lu udah ngelihat video klip Shakira belum? Udah. Masa masih gitu-gitu aja dia? Masih sama. Bentuknya sama ya. Nggak jadi tua gitu, enggak. Itu kan padahal 2010 ya, ke Iya. sekarang 16 tahun yang lalu. Itu masih sih- aja segitu. Itu CGI itu. Enggak dong. Ada rahasianya. Apa rahasianya? Single. Oh, aduh. Kayak goblok. Ya Shakira malah dilepas. Tapi emang aura Shakira itu kalau denger dia suaranya nyanyi itu kita tuh memori kita tuh kayak kepanggil kayaknya wah ini nih Piala Dunia nih Iya. udah mulai gitu. Iya benar. Warna suaranya Warna khas. suaranya. Nah, sebagai anak musik Warna- menilai Shakira. Warna suaranya itu kuning dia. Kenapa kuning? Kok kuning? Ceria. Oh, kuning tuh. Oh, kuning tuh ceria ya. Pengen Bright joget-joget ya. gitu. Cerah gitu ya. Cerah gitu dia itu. Tapi ada sesuatu memang dari suara Shakira itu yang membangkitkan kayak semangat ngasih tahu gitu. Wah, Piala Dunia udah mulai nih. Shakira udah nyanyi gitu. Oh. Ya mirip-mirip kayak kalau misalnya udah ada lagu Opik udah Ramadan sih. Oh, bisa ya. Marhaban tiba, marhaban Iya, tiba. iya. Sama kayak kalau misalnya Mariah Carey nyanyi, oh berarti udah mau Mau- Christmas mau nih. Christmas. Hmm. Bener. Jadi Shakira itu Icon World Cup Iya, juga ya bisa Iya, dibilang. suaranya bisa tuh udah dibilang. nempel. Udah nempel banget. Tapi sayangnya yang sekarang kurang sih. Seandainya lagunya ngepas aja. Tapi Ya, memang dari sebelumnya malah yang rame Lebih parah malah, lagi. malah yang itu cinta nggak yang nyebut-nyebut nama yang absen nama yang Oh. Brazil Neymar apa Ah. yang Vini Junior yang gitu-gitu yang AI yang Oh, AI. iya. Oh, itu gue tahu itu. itu kan absen itu kan Iya. absen bukan lagu ya Bukan lagu. yang Cuma nyebutin awalnya kan nama-nama Prancis doang, kan. absen Absen Yang kayak dikasih- gitu. dia bersama Brazil dikasih Iya. backsound. absen dikasih backsound cuma nyebutin nama-nama pemain doang Kayak ini kan MBG. iya Mas kayak gitu Bacain komen doang. iya Ya seenggaknya gue semalam nonton video klipnya yang Speed. Better sih. Bagus. Gue lebih milih Speed jadi official theme songnya Piala Dunia dibanding lagunya Ayo Shakira. kita vote speed. Kita vote Speed buat theme song gitu. Bagus suaranya. Suaranya lagunya bagus. Musiknya. Bagus. Tapi ada bagus sih kalau misalnya sekarang jadi ada apa? Jadi ada pembanding. Ada yang ofisialnya, ada versi yang unofficialnya. Bener. Gitu. Supaya jadi ya sebenarnya yang diharapkan adalah kualitasnya jadi lebih meningkat karena banyak orang yang lebih kreatif lah. Tapi dengan adanya dua ini, Cin, orang-orang jadi lebih enggak sih, oh ada Piala Dunia nih. Gitu. Iya bener. Jadi Pas banget pas. Iya. Vibes-nya jadi malah Iya, lebih ngangkat vibes-nya ya. lebih Official ngangkat. ada, non official ada. Iya. gitu. Sama kayak Speed juga kan memang dia kalau ngomongin masalah Piala Dunia bola dia juga termasuk kenceng kan. ya apalagi di based on dia kan di situ Amerika Dia based kan, on dia dia. kan ngakunya kan lahirnya di Portugal, Bangs. Orang Portugal gua ngomong sama Bernardo Silva sama Ruben Dias ya. Gua orang Portugal, asli gua orang Portugal, pede gitu ngomong orang Portugal. Speed. Tapi Piala Dunia sekarang sih maksudnya dari awal sekarang udah tinggal beberapa Menghitung hari. ya kan? Menghitung hari. Maksudnya dari lagu gitu udah ada polemiknya, terus ganti lagu, terus ada langsung versi Speed, terus ada yang AI, terus ada juga yang ada kreator yang dari mana? Argentina ya? Oh Argentina. Argentina. Yang- Apa sih namanya? Wah, lupa tuh namanya. Dia yang ngasih, dia yang nyari semua negara dari peserta Piala Dunia, terus dia milih satu pemain yang akan dijadiin ikon. Pemain yang gak terkenal. Pemain yang sangat tidak terkenal dan lu nggak kepikiran. Ah gue gak tahu itu. Dia cari L apa coba cari L apa sih dia itu? Jadi dia itu mencari dari semua tim pertama negaranya dia nyari yang nggak terkenal. Udah gitu dia cari pemainnya nih. Nah, dia followersnya tuh banyak 500.000 kalau nggak salah. Anjir lumayan juga ya. Terus dia tuh kayak deket banget gitu. El Scarso. Nah, dia tuh bilang ke followernya, "Oke. Ini gue suka karena ada tingkat partisipasi dari fans ya ke menyambut Piala Dunia gitu kan." Dia nyari satu orang pemain dan terpilih pemain dari New Zealand. Dari negaranya aja udah Janggal ya. janggal. Dia milih satu pemain namanya Tim Payne. Timpe. Namanya Tim Payne. Dia bilang ke fansnya, kita akan jadikan Tim Payne ikon Piala Dunia sekarang. Lu pokoknya follow sekarang juga. Dan si 500.000 orang itu nge-follow si satu pemain ini. Timpe itu. Si Tim Payne itu di-follow. Dan karena gerakannya viral, itu sampai diliput di mana-mana. Mau BR Football sama 433, 433. semua sampai masuk ke TV-TV segala. Coba sekarang cek jumlah followersnya Tim Payne. Oke, kita cari. Awalnya pas diketemuin sama El Scarso itu, Tim Payne itu 4.000 4.000 ya. Sekarang followernya berapa, Cin? Tim Payne.
Dan itu baru kejadiannya baru beberapa hari yang lalu. Beberapa hari lalu tim pen. Tim Paine. Dan udah ada slogannya, Prof. No pain, no gain. Anjay. Apa ini ya? Ngapain? Sampai orang-orang tuh mendukung New Zealand. Terus 4,7 M. 4,7 juta dari 4.700 ke 4,7 juta. Dan di follow sama Bear Football dan 433. Iya, Barefoot penting itu Dari 4,7 dari 4.700 ke 4.700.000. Anjir, Itulah meledak. kekuatan netizen. HP-nya meledak kali ya. Bahkan dia Notifnya. kan si adminnya New Zealandnya sampai bingung. Kok banyak banget yang videonya yang ada tim pennya tuh jadi banyak yang banyak interaksinya. Banyak views-nya. Akhirnya si tim pennya tuh bikin ucapan terima kasih pakai bahasa Spanyol. Anjay. Biar- Oh yang ini nih. Biar ngerti Nih, si nih. El Scarso. El Scarso-nya. Ini gua nonton ya, video yang dia ngucapin terima kasih. Itu likes-nya 3,2 M. Like satu video. Yang lebih gila lagi Like apa follower itu? yang komennya Banyak 137.000. Komennya 137.000. Yang nge-share 230.000. Gila. Gila tuh kekuatan sosial media Itu ya. kekuatan sosial media. Ditambah hype Piala Dunia. Ditambah hype. Sampai sekarang kan biasanya kalau Piala Dunia tuh suka ada ngumpulin kartu-kartu Panini gitu kan. Yang gitu kan. iya. Yang udah jadi rare. Oh, jadi Yang rare punya- tim pen. Kayak kartu Pokemon aja. Yang dikejar itu udah bukannya Ronaldo, Iya. Messi, Itu tim Mbappe, Paine. tim Paine yang dikejar. Rare, gue dapet rare. Jadi dia fenomena Piala Dunia Fenomena. kali ini. Dan tingkat partisipasi fans di Piala Dunia kali ini gokil sih. Karena ini kan zaman sosial media yang Iya. Oh, FIF masih viralnya itu udah lintas negara kan. Dan sekarang Seru banget Piala jadinya. Dunia yang paling berasa after Covid sih. Iya, Iya, benar. Kemarin tuh kan masih baru-baru Semi kan recovery ya, itu. semi lah, semi kedua ya. Iya. Iya. Masih Ya. bener-bener ada recovery COVID kan. Nah sekarang ini udah bener-bener mungkin orang udah Bener-bener merasa berpesta. bebas lah gitu. Jadi sebenarnya banyak yang dirayakan di Piala Dunia kali ini, bukan cuma tentang sepak bolanya, tapi ada musiknya, terus ada musiknya. partisipasi F-nya, fansnya, terus benar-benar. ada upaya buat naikin gila sih dari 4.700 ke 4,7 juta. Bang nggak mau nge-up akun gua apa ya gitu, di-up juga gitu ya. Bahkan si El Scarso-nya Cin kalah. Followernya udah sama tim fans sama yang di Dia juga mungkin nggak akan memprediksi bakal kayak gini Dia kali ya. Mungkin bikin seru-seruan. Seru-seru, maksudnya Bikin iya, seru-seruan aja. hype-nya tuh nggak akan sampai kayak gini. Ya, tapi bagus ya. Maksudnya buat ngangkat si World Cup-nya juga. Iya. Jadi kita orang lebih nge, wah ada World Cup nih, ada tim Paine. Komennya dong, lihat dong komennya. Komen teratas, Messi tidak, Ronaldo tidak, Paine GOAT katanya. Paine GOAT anjay. Tim pen. Juaranya juara sosial media. Bener-bener juara. Gokil ya. Terlepas dari apa namanya dia masuk lolos apa enggak Piala Dunia walaupun Tapi malah susah gue gitu jadi ya. malah tertarik mau Tertarik nonton kan? New Zealand jadi lihat kan. Oh iya bener. Ya kan? Bener. Buat negaranya Orangnya sendiri yang mana, mainnya jadi kayak gimana ya? nge-influence negaranya Ya. juga. Terlepas dari bagus enggak ya. Iya. Yang penting Seru, nonton gitu, ya. seru. Jangan-jangan tuh pertandingan New Zealand jadi big match kan Iya, gitu. Tiketnya habis. Oh, Bisa iya. jadi Wah itu tiketnya. gila sih bener sih. Apa efek dominonya. Iya. Apa kita bikin live reaction aja kali ya pas lagi New Zealand tanding ya? Kita bikin ya. Seru juga sih. Coba cek jadwalnya Prof, kapan di New Zealand mainnya. Oke. Iya iya. Oke. Jadi begitu ya, apa namanya cerita Euforia. sebelum Piala Dunia mulai dari isu-isu pemain hebat yang nggak dipanggil, terus tentang musiknya, terus juga ada fenomena fans yang kayak tadi Iya. gitu kan. Seru lah ini dan World Cup ini sangat patut untuk ditunggu lah gitu. Tapi ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Kalau misalnya di antara semua pemain bola yang kalian tahu, sebenarnya siapa sih yang paling kalian nantikan di Piala Dunia sekarang? Terlepas dari orangnya itu masuk skuad timnas atau enggak. Kasarnya mungkin Itali siapa? Kalau misalnya walaupun Itali nggak masuk nih, atau misalnya yang lain kayak tadi Yang- daftar pemain yang apa namanya nggak dipanggil gitu, tapi lu pengen gitu. Yang diharapkan aksinya di World Cup 2026 ini. Iya, kayak misalnya nih kan kalau kita berkaca dari musim sebelumnya kan dari apa namanya Argentina itu banyak banget kayak misalnya Enzo Fernandez gitu kan. Itu kan orang-orang yang sebenarnya baru tapi di World Cup itu bersinar banget kan sampai harganya naik drastis waktu itu. Nah, mungkin ada nggak dari nama-nama dari kalian gitu? Dari lu dulu deh. Yang pertama, gua sih buat di Piala Dunia ini, gua pengen lihat Cristiano Ronaldo ngangkat piala sih. Ronaldo lah. iya. Jadi Biar- diharapkan Ronaldo itu bagus lah mainnya gitu Ya, kan. biar era perdebatan GOAT tuh selesai.
sama-sama adil ibaratnya gitu. Nggak bakal selesai tuh. Enggak, ya Mau enggak siapa gimana pun, tahu, Nos ya Itu Uno. nggak akan selesai. Udah. Kalau lu Yan ada nggak? Kalau gue sih bukan gue mikirnya ya bukan siapa yang gue tunggu, gue malah justru ngelihat siapa yang akan bersinar nih Oh, di jadi World lu Cup ini. jadi lu ini wait and see lah. Iya, justru kayak pasti kan di tiap ini kayak apa namanya timnya bukan klub lagi, negaranya Klub itu negeri. iya negeri. Bingung gue jadi ngomong. Negara. Itu ada superstarnya gitu ya, entah itu yang dia pemain muda kayak entah siapa, pasti kan yang tiba-tiba di World Cup kali ini gitu menonjol gitu. Gue malah justru ngelihat itunya. Kan biasanya nanti setelah itu harganya naik nih, Iya. tinggi jadi inceran klub-klub kan, biasa gitu. Terus lucu juga, ada juga yang kadang-kadang pemain yang dia udah mantep banget di World Cup, harganya naik, pas balik ke timnya, maksudnya udah reguler lagi, flop Main lagi. play Flop lagi, iya benar. Gitu. Gue malah nunggu itunya sih, yang siapa pemain yang bakal jadi Show off lah. MVP-nya kali MVP, ya iya. di World Cup kali ini. MVP-nya gitu. ya. Karena kan kejutan itu jadi jatuhnya gitu. Kalau lu Omson? Kalau gue sih sebenarnya gue pengen ngelihat Haaland. Haaland masuk ya sekarang ya? Masuk Norwegia masuk. Dia masuk dia. Dia masuk. Oh iya benar. Dia disuplai sama Maksudnya Odegaard. kan ya katakanlah Messi sama Ronaldo. God lah udah. Iya. Kata. Tapi kan generasi setelah itu kan Enggak ada. Iya. nggak ada kan, Ya itu. maksudnya Susah. kosong kan. Heeh. Terus kan ke bawahnya lagi kan ada Mbappe, ada Haaland, Vini, Haaland, Vini. Haaland. Nah, di Ansu antara Fati, orang-orang itu iya. ya minimal nggak juara, dia melaju jauh lah sama negaranya. Iya, bener karena sih. karena suka seru loh kalau melihat negara-negara Eropa, tapi Eropa itu namanya apa ya? Skandinavia ya negaranya dia, negara-negara kayak Iya, modelnya Skandinavia. Denmark, Iya, Skandinavia. Norwegia yang gitu-gitu Oh, tuh. terus Swedia yang gitu-gitu tuh. Kalau Swedia kan sekarang ada Gyökeres. Isak lagi bagus mainnya Iya. di timnas. Faro Iya, masuk iya, nggak sih? Negaranya nggak masuk ya? Georgia masuk. Georgia. ya negara-negara maksudnya Eropa yang kayak gitu. Atau malah sekalian Afrika yang juaranya. Nah ini Afrika nih jarang yang ke sorot nih Iya, yang sekarang kalau nih. kalau dulu kan suka ada zamannya Pantai Gading. Kamerun jago, Di Pantai Gading. jago, Nigeria jago, Iya. sampai tim apa namanya? Nigeria tim Lang Jawa. Kok lang Jawa. Zaman-zaman pemain apa ini Iya, bagusnya ya. zaman-zaman pemain-pemain tim negara-negara Afrika jago gitu. Jadi lo harapan lo ke tim-tim negeri yang istilahnya bisa dikatakan underdog Negara, lah. Iya, biar bisa melangkah lebih jauh. Iya, lah. iya. Biar bisa melangkah. Jadi lebih jauh. kayak apa Haaland bisa ngegendong Iya. negaranya paling enggak tuh ya semifinal lah kayak gitu-gitu Iya, lah ya. Iya, gitu Bisa sampai gitu, situ. bisa sampai Iya situ. seru sih kalau misalnya emang dia bisa kayak gitu kan otomatis kadang-kadang gini ya, maksudnya ada yang jago satu. Terus dia tuh bisa teman-temannya tuh jadi jago juga Itu gitu. dia, Ya itu kan? dia. Itu kayak zamannya Keren gue loh juga itu. ngeliat Swedia zamannya siapa dulu? Zlatan, Sebelumnya Zlatan ada lagi. Si- Barengannya Zlatan ya, Gu Johnson ya? Good Johnson. Gu Johnson. Gu Johnson Terus bukan. Larsen, kan gitu. Itu juga menarik banget tuh. Josh Hagi. Waktu dia masih istilahnya Swedia juga Bulgaria cukup itu mah. diperhitungkan. Terakhir ini mungkin Kroasia kali ya yang sering Ya. Nah, Kroasia Oh, kan Kroasia juga. sampai final. Oh, gitu itu menarik banget sih. Oke. Diralat yang Georgia nggak masuk, jadi Maradona tidak terlihat di Piala Dunia. Sayang banget. sayang banget. Dia berarti ada satu lagi sebenarnya nih fakta yang cukup menarik selain potensi-potensi di sosial media yang bikin kayak beberapa Piala Dunia yang lalu agak kurang gaungnya itu karena kita susah nontonnya. Bener gak? Oh iya benar. Nonton Piala Dunia itu agak susah. Aksesnya susah. Aksesnya susah, kita harus berbayar segala macam, terus yang nobar juga harus Gua tahu berizin nih. segala macam. Itu bakalan Repot lah. Jadi Ya, kita ya. kita mau nonton repot gitu, nontonnya repot. Nah, sekarang sama seperti 40 tahun yang lalu, gua akan nonton Piala Dunia lagi di TVRI. Anjay, TVRI ya Yang mainnya. sekarang ini. Iya, dia megang hak siar. Official Official broadcaster broadcaster. Piala Dunia. Lu TVRI. bayangin. Gratis dong. Gratis. Gratis. Anjir kayak tahun 2002. Terus Full gratis. semua maksudnya se-Indonesia tuh mau antenanya tuh pasti dapat TVRI kan? Iya. Ini gaungnya pasti lebih gila ini Piala Dunia kali ini. Apalagi, Karena ya. TVRI. Jadi channelnya itu ada TVRI biasa sama TVRI Sport. Kan sekarang ada digital kan. Ya, sama Ada kayak yang TVRI Sport kayak sama TVRI sama kayak badminton lah. TVRI terbaik. Mantap. TVRI mantap. TVRI mah boleh TVRI boleh main di Terus situ. tapi kalau Juga. yang nobar-nobar mungkin karena
urusan broadcast sama FIFA tetap nggak bisa pakai bisa. World Cup apa segala Iyalah. macam, tapi nobar boleh, mungkin nanti diganti-ganti lah namanya sedikit. Tapi TVRI Boleh. udah ngambil hak siar itu luar biasa sih. Nah, sama ngomong-ngomong broadcast. Iya. Ada juga yang ramai di media sosial tuh yang orang Brazil kalau nggak salah. Apa orang mana ya? Yang dia YouTuber. Dia itu beli lisensi FIFA. hak siar FIFA untuk bisa ditayangin di YouTube channel dia. Boleh, gila Iya, ya. iya, ada. Gila Ada, ya? bener nggak sih? Bener. Gokil. Cuman katanya kalau mau aksesnya harus pakai VPN negara itu untuk Negara akses Brazil. YouTube dia. Gua kira dia dia tuh memang bukan membership. rutin. Si YouTube channel dia itu rutin Liga Spanyol ditayangin sama dia. Oh, Bahkan lu- sering beli hak siar berarti. Emang semua Kayak dibeli dan Sultan dikasih. kah? Sultan. Lu kalau ngelihat ke YouTube-nya dia nih. Kan biasanya YouTube olahraga kan biasa kan? Iya, iya. Biasa kita main-main sama teman-teman gengnya dia sama circle-nya. Dia circle-nya udah beda, Bro. Siapa? Mainnya Anthony, Wah. El Gasing. El Gasing, El Gaot. Serius? Ih, serius. Cari aja sekarang. Itu dia nggak masuk Piala Dunia lagi. Nggak dipanggil soalnya. Gue dipanggil Gaut. mainnya sama Rodrigo. Anjay. Main itu udah sama levelnya udah pemainnya. beda. Jadi dirinya udah membranding dirinya sendiri udah kayak media. Oh. Dianya tuh udah jadi media gitu karena dia ya yang pegang hak siar dia. Iyalah. Mainnya tuh udah nongkrong. Udah top level. Nongkrong makan martabak sama Indomie sama pemain-pemain top dunia, udah levelnya dia di sini. Pantesan dia beli hak siar Piala Dunia berani. Gokil dia emang. Gokil. Jadi emang Emang YouTuber memang bener YouTuber. YouTuber ya? Cuman aduh namanya apa TV gitu. Mm-mm. Jadi dia kayak media lah. Ya kalau misalnya kalau di sini kayak Jebret TV gitu misalnya yang Oh, beli gitu. iya. Kayak gitu. Nggak kan tadi si siapa Amson bilang Halan. Nah lu sendiri siapa? Iya, gue tuh pengen kalau gue ya pemain Sebelum bilang, kalau kan belum ngasih tahu tim jagoan lu siapa di Piala Dunia kali ini. Ya jelas lah. Siapa? Spanyol. Anjay Spanyol. Kalau gue Spanyol. Berarti mau lihat Lamine Yamal enggak? Sebenarnya kalau ngelihat dia personal sih sebenarnya enggak juga ya. Cuman memang karena kebanyakan Spanyol itu, mohon maaf ya, pemain Barca itu banyak sekali, di situ ada 8 orang ya. Tidak akan jauh, 16 besar, Bos. Tapi ya maksud gue ya itu dia, karena di situ banyak pemain Barkanya ya, gue pengen lihat mereka tuh bisa kolektifnya bagus juga nggak sama kayak waktu di Barca gitu. Itu sih kalau gue Spanyol. Oke lah, jadi segitu aja pembahasan kita tentang World Cup kali ini, dan patut kita tunggu bagaimana serunya nanti World Cup 2026 sebentar lagi. Cuman hitungan hari ya. Dikit Ya, lagi. menghitung hari. 8 hari lagi. Karena di akunnya FIFA World Cup tuh dibikin countdown. 9 hari ada pemain nomor 9. Di 8 hari lagi ada pemain nomor 8 gitu. Dibikin countdown. Jadi 8 hari lagi. Oke, kalau begitu buat semua yang nonton terima kasih banyak, dan seperti biasa kalau misalnya kalian punya saran, punya masukan sama kita, ataupun kalian mau nulis opini kalian tentang World Cup kali ini, misalnya tentang tim jagoan kalian, pemain yang pengen kalian lihat dan segala macam, langsung aja komen di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa selalu follow sosial media Bu ST dan juga subscribe channel YouTube-nya Bu ST. Jadi sampai ketemu di Bu ST Podcast berikutnya. Gas. Dah, thank you.